Itu. Saya mau cerita dulu ya. Ini cerita kasus ya. Saya ngomong cerita kasus. Ada seorang ibu. Ibu ini tinggal di rumah yang dibelikan oleh anaknya lah. Anaknya nggak jauh-jauh rumahnya, sekitaran Rawalumbu dan sekitarnya lah. Anak-anaknya itu, yang nggak jauh dari rumah ibunya yang dibelikan oleh anaknya itu. Tapi hampir tidak ada satupun anaknya yang mau tinggal bersama dengan ibunya. Ya aneh ya aneh. Hampir tidak ada satupun anaknya yang mau tinggal bersama dengan ibunya. Padahal anak-anaknya itu ya, terutama anak yang jamaah saya itu berbakti banget ke ibunya. Tapi juga nggak bisa tinggal bersama dengan ibunya. Dan ibunya juga nggak mau tinggal sama anak-anaknya. Jadi punya anak tidak jauh di situ, tapi seperti nggak pasti, seperti sebatang kara gitu loh. Terus saya nanya, loh, doa anak-anaknya gimana sih? Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Terus dulu beliau gimana? Ketika masa kecil Anda dulu bagaimana? Jawabannya itu gini. Ya dulu memang mama itu tidak pernah melihara, tidak pernah ngasuh kami. Kami itu diasuh oleh bibi dulu itu. Jadi anak-anaknya itu nggak pernah diasuh oleh ibunya, diasuh oleh bibinya. Malah yang seperti ibunya itu bibinya itu. Bibinya udah meninggal. Oh, rupanya ya karena doa anak-anaknya itu sendiri. Nah, makanya kalau jenengan bapak ibu jenengan, kalau jenengan nggak yakin bapak ibunya cukup baik, jangan coba-coba Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Wah, bisa dihajar itu bapak ibu jenengan mungkin. Mending kalau saya sarankan gini, kalau jenengan tidak cukup yakin bahwa orang tua jenengan dulu baik sama panjenengan, mending doanya gini aja, ya Allah, ampunilah kedua orang tuaku dan sayangilah keduanya sebagaimana engkau menyayangi para kekasihmu. Saya bilang gitu. Ya Allah, sayangilah kedua orang tuaku sebagaimana engkau menyayangi para kekasihmu. Kalau saya pribadi, saya berani berdoa kepada Allah untuk kedua orang tua saya, warhamhuma kama rabbayani shaghira, itu saya berani. Kenapa? Bapak saya itu gualak ke saya itu. Tapi gualaknya itu galak yang mendidik. Bukan galak yang bengis, bukan. Bapak saya itu kalau perihal agama itu, wah kerasnya pol-polan bapak saya. Ibu saya sewabare pol-polan, gak tahu ngamuk. Ibu saya itu. Saya selama jadi anaknya nggak pernah dimarahi kecuali sekali. Dilempar pakai sapu sekali itu. Bukan masa kecil saya ganggu adik perempuan saya. Ibu saya kesel. Sekalinya itu saya dimarahi itu seumur hidup itu. Dilempar pakai sapu. Tidak pernah marah ibu saya. Ya, sekarang saya ngomong ke anak-anak saya itu, nasib kalian sebaliknya saya. Sekarang ibu kalian galak. Ya. Istri saya itu galak ke anak-anak, kalau ke suaminya enggak. Karena kalau istrinya galak ke suaminya, biasanya di wajah suaminya tampak gurat-gurat penderitaannya biasanya. Kalau ke anak-anak itu galak itu saya. Nah, kalau saya insya Allah ya sabar, insya Allah. Nggih, monggo saya kira gitu nggih, doa Bu ya. Nggih, monggo silakan. Oh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kan dianjurkan untuk bersahur karena di dalam sahur itu ada keberkahan. Keberkahannya di sini dimaksudkan di makanannya atau di waktunya atau di dalam kebersamaan dalam sahur itu. Okay. Tasaharu fa inna fis sahuri barokah. Bersahurlah kalian karena sungguhnya di dalam sahur itu ada barokah. Pertama, sahur itu bisa istilah untuk waktu, bisa istilah untuk aktivitas sahur itu sendiri. Kalau kita merujuk pada riwayat itu, pada keduanya, pada waktu sahur itu ada barokah karena itu sepertiga malam akhir, itu waktu yang mustajabah. Dan di dalam makan sahur itu sendiri itu ada barokah. Sampai Nabi wanti-wanti walaupun hanya dengan seteguk air. Saya punya kawan soalnya. Saya punya kawan itu, beliau itu tidak bisa sahur pakai makan berat. Tidak bisa. Saya punya kawan itu, satu pesantren. Tapi beliau tetap sahur walaupun hanya dengan seteguk air.
Jadi waktu sahur itu waktu sepertiga malam akhir, terus kemudian itu waktu yang barokah, terus aktivitas sahur itu sendiri itu juga barokah, dua-duanya. Nah, karena Nabi sampai wanti-wanti, walaupun sahurnya hanya dengan seteguk air, berarti itu pada aktivitas sahurnya itu juga ada barokah. Iya, itu seperti itu. Jadi kalau dalam keluarga misalnya kita sahurnya masing-masing itu tidak bermasalah. Loh, nggak ada masalah. Sahur itu boleh masing-masing, boleh bareng-bareng. Cuman memang kalau bareng-bareng ada hadis tambahan lagi oleh ini. Hadisnya riwayat Abu Ya'la. Hadisnya sahih. Nabi bersabda, "Kama qala, ahabbu ta'ami ilallahi kasratul aid." Makanan yang paling Allah cintai adalah makanan yang dimakan dengan tangan banyak. Maksudnya makan bersama, makan bareng. Makan bareng. Jadi kalau ingin dapat cinta Allah ya makan bersama ya, makan bersama. Bahkan kalau prakteknya Nabi dulu makan bersama itu satu loyang itu. Iya, makan bareng iya. Jadi kalau bisa ibu ya makan berdua dengan suami gitu. Sepiring berdua atau 2 piring sendiri. Saya kira itu nggih. Wallahu a'lam bishawab. Oke, monggo yang lain silakan. Kalau ada. Monggo kalau ada. Ngomong. Ibu samping jenengan. Samping jenengan. Nah. Oke, monggo. Kenapa, Bu? Oh, bagus. Ibu kalau cuman ngaji Bulughul Maram, itu akan ada hadis bunyinya gini. Rahimallahu man shalla raka'ataini qoblal asri. Semoga Allah merahmati orang yang sholat 2 rakaat sebelum asar. Di kitab Bulughul Maram ada catatan kakinya. Menurut Al-Imam Ahmad Ibn Taimiyah rahimahullah, hadis ini maudhu', palsu. Sehingga beberapa orang yang ngajinya hanya Bulughul Maram, nggak pakai ustadz, atau maaf ya, ustadznya nggak punya perbandingan informasi lain, biasanya ngambil kesimpulan itu. Karena saya pernah ketemu orang model ini, ngambil kesimpulan tidak ada sholat sunnah sebelum asar karena dianggap hadisnya maudhu', karena dia hanya baca satu kitab namanya Bulughul Maram. Tapi kalau dia pakai ustadz ngajinya dan ustadznya punya perbandingan informasi, beliau akan tahu bahwa ini yang versi di Bulughul Maram. Tapi yang versi yang ada di Said Sabiq Fikih Sunnah misalnya hadisnya kalau nggak hasan sahih. Malah bukan hanya 2, 4. Rahimahullahu man shalla arba'an qoblal asri. Allah, semoga Allah merahmati orang yang bahkan sholat 4 rakaat sebelum asar. 2 salam ya. Nah, kalau dalil umum yang 2 rakaat sebelum asar adalah antara adzan dan iqamah ada 2 rakaat yang bisa dikerjakan. Sehingga sholat sunnah sebelum asar itu hukumnya sunnah minimal 2 rakaat. Kalau mau 4 rakaat, ini hadisnya yang hasan atau sahih tadi itu, aukamakal, cuman statusnya tidak sunnah muakkadah. Hukumnya sunnah biasa. Ngoten nggih? Wallahu a'lam bishawab. Yang muakkadah itu apa? Qobliyah subuh 2, qobliyah zuhur 2 atau 4, tergantung Anda paket yang 10 atau yang 12 ya. Terus ba'diyah zuhur 2, terus ba'diyah maghrib 2, ba'diyah isya 2. Total 10 atau 12. Yang 12 tadi qobliyah zuhurnya 4. Itu kalau ingin punya rumah di surga ya. Nah, itu yang muakkadah itu, yang sisanya itu ghairu muakkadah. Artinya qobliyah asar sunnah tapi tidak muakkadah. Qobliyah maghrib sunnah tapi tidak muakkadah. Qobliyah isya sunnah tapi tidak muakkadah. Ngoten nggih, Bu nggih? Wallahu a'lam bishawab. Nggih, monggo Bu, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Sejelek-jeleknya orang tua? Enggak. Kalau itu iya, maksud saya yang kamarobayani sohironya itu loh. Jadi kalau mendoakan orang tua iya,
mbok sak jahatnya orang tua, tugas kita sebagai anak adalah memintakan ampun untuk beliau. Itu betul, tidak salah. Tapi yang saya maksud dengan doa tadi itu, yang itu loh doa yang kama robbayani shaghira. Ya Allah, sayangilah kedua orang tuaku sebagaimana keduanya dulu menyayangiku atau mendidikku sewaktu aku masih kecil. Ternyata bapak ibunya sewaktu anaknya masih kecil gak direken, diterlantarkan, bahkan dizalimi. Naudzubillah. Wah, ini kalau anaknya berdoa kama robbayani shaghira, mbak, nasibnya bapak di mak sama malaikat itu. Naudzubillah bisa didalik, iya. Tapi kalau semasa kecilnya anaknya disayang, dididik dengan baik, ya bahwa kadang dicetol sekali-kali kan itu pendidikan lah. Itu tidak ada. Tapi kalau bapaknya kan maaf kan ada sebagian orang tua itu yang nggak bertanggung jawab lah, anaknya diterlantarkan lah, yang anaknya dizalimi lah, yang anaknya tidak dinafkahi, bahkan kadang di Pulau Soro anak itu. Naudzubillah bisa didalik. Nah, yang model begini nih, anak jangan coba-coba berdoa kama robbayani shaghira. Wah, itu orang tuanya bisa terlantar itu di hari tuanya itu gara-gara anaknya kama robbayani napa shaghira itu. Tapi ini tidak termasuk kategori yang orang tua dapat tugas ya, karena ada kan kayak ada yang orang tuanya mungkin tentara, atau mungkin orang tuanya adalah seorang ulama yang sering tugas kemana-kemana, tapi mesti tetap memberikan perhatian walaupun melalui doa, nafkah yang dicukupi ya, itu kalau itu tidak ada masalah. Cuman kalau yang sengaja zalim maksud saya, yang zalim itu yang ngeri-ngeri itu. Ngoten Bu, itu maksudnya. Kalau mendoakan tetap kita doakan, tapi saran saya jangan yang kama robbayani shaghira itu. Doa yang lain aja lah. Seperti yang saya bilang tadi, ya Allah sayangilah kedua orang tuaku sebagaimana Engkau menyayangi para kekasihmu. Udah gitu aja. Ngoten nggih? Wallahu a'lam bishawab. Medeni niku Bu, donga niku doa kama robbayani shaghira itu medeni niku. Makanya kalau jenengan masih punya anak-anak kecil-kecil, alhamdulillah kesempatan untuk berbuat baik pada mereka supaya nanti kalau mereka berdoa untuk kita kama robbayani shaghira, kembalinya kita baik gitu. Tapi kalau kita juahat ke anak kita, naudzubillah bisa didalik. Ya ngerinya pas kama robbayani shaghira kembalinya ke kita jahat. Waduh, terus gimana Ustaz kalau saya dulu ke anak saya enggak baik? Kalau masih ada kesempatan bilang ke anak-anak dari sekarang, "Cung, nak, maafin mak ya," gitu. Mungkin dulu mama kurang baik menjadi orang tua. Ya, saya pribadi itu terutama kalau lagi sakit ya, itu ya saya minta maaf ke istri saya, ke anak-anak saya bilang maaf kalau belum bisa jadi ayah yang baik. Saya bilang gitu. Maafkan ya kalau belum bisa menjadi ayah yang baik. Itu seperti itu. Saya kira itu. Allah a'lam bishawab. Ngoten nggih Bu nggih? Nggih monggo. Siapa? Nggih Bu, nggih. Nggih, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita kan biasa mendoakan orang tua, terus ceritanya kita sayang sama mertua. Nah itu doanya apakah sama seperti dia yang tadi yang dipilih oleh Daya atau gimana? Bagus. Terus yang kedua ada pertanyaan. Kalau misalnya kita ini kan sholat sholat witir sebelum sudah kalau sholat kita lupa sholat witir, maksudnya karena ingin tahajud. Itu habis sholat tahajud berdoa dulu atau langsung witir itu? Bagus. Makasih Ustaz. Oke, sami-sami. Yang pertama, mertua sama orang tua itu bahasa Arabnya beda sih ya. Jadi kalau kita baca wali walidayya atau wali walidiyah, mertua nggak masuk di situ. Maka mertua itu bahasa Arabnya musoharoti, atau kalau pakai bahasa kita mertua lah. Biasanya saya nyebut sendiri, Allah ya Allah ampunlah kedua orang tua hamba, mertua hamba gitu. Dan saya sering ngabsen nama sih, saya senang nyebut nama orang tua saya. Saya senang nyebut nama mertua saya misalnya. Ya disebut aja ibu siapa nama mertuanya, Sri Hartono, Endang Dwi Purnami Tasopo misalnya. Sebut namanya aja tidak ada masalah.
siapa. Jadi sebutkan namanya. Nggak ada masalah. Saya senang aja sih nyebut nama orang tua saya. Senang nyebut nama mertua itu senang aja. Sambil saya doakan, baik yang masih hidup maupun sudah wafat ya. Itu kita doakan. Ngaten nggih Bu nggih, jadi beda. Terus kemudian yang kedua tadi mengenai apa tadi yang kedua? Oh witir, tahajud dan witir. Apa anda nunggu witir baru doa? Sependek yang saya baca sih nggak ada aturan khusus Bu ya. Jadi misalnya ibu udah sebelum witir ibu jeda dengan doa dulu nggak ada masalah. Apalagi gini, setelah sholat tahajud itu ada doa yang Allah ajarkan di dalam Al-Quran itu, yaitu Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Itu bagus kita baca setelah tahajud, karena doa itu persis Allah ajarkan setelah Allah merintahkan kita sholat tahajud di surah Al-Isra ayat 79 itu. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Itu Al-Isra ayat 79. Terus setelah itu ada doa yang Allah ajarkan itu. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira misalnya. Ngoten nggih Bu nggih? Nah, itu bebas Bu, tidak ada masalah. Kalau saya pribadi ya, kalau saya pribadi itu begitu salam sholat tahajud itu, saya biasanya baca sholat as-sajdah, surah as-sajdah, ayat sajdah. Dan saya lebih suka berdoanya sambil sujud, nah, gitu. Biasanya saya baca misalnya ya, kalla la tuti'hu wasjud waqtarib, Allahu akbar. Saya baca sujud tilawah sajada wajhillahi khalaqahu itu, terus saya berdoa sudah. Tapi itu di luar sholat, jadi pakai bahasa Indonesia juga boleh, tidak ada masalah kan, di luar sholat. Terus dungo tapi sambil sujud, itu ya itu enggak harus, cuman saya seneng aja, pas doa itu sambil sujud tilawah di luar sholat, tapi di luar sholat itu bisa berlama-lama doa sambil sujud sampai kemeng semuanya. Nah, tapi nggak harus ya, saya kira itu Bu, jadi boleh dijeda dengan doa, boleh nanti digabung setelah witir, nggak ada masalah, bebas kapan saja doanya itu. Bahkan begini ya, kalau ini mohon maaf ya, kalau menurut saya banyak orang yang lupa bahwa doa yang paling mustajabah itu kan di dalam sholat ya. Sehingga saya ambil contoh gini, antara adzan dan iqamah itu waktu yang mustajabah, betul ya? Beberapa orang itu sholat sunnahnya dipercepat, terus kemudian dia berdoa setelah itu, berdoa lama gitu. Boleh, bener, teruskan, tidak apa-apa. Cuman kalau saya lebih milih sholat sunnahnya saya lamakan, terutama saat posisi doa, sujud dan tahiyat sebelum salam. Jadi saya sambil nunggu qomat itu, saya sambil tahiyat itu, saya doa yang banyak. Ya, alhamdulillah bisa bahasa Arab sih, jadi bisa lama doanya gitu ya. Kan dalam sholat, karena dalam sholat pakai bahasa Arab itu. Kalau yang nggak bisa bahasa Arab dalam batin aja, dalam batin, sehingga saya lama sholat sunnahnya itu lama saya itu. Sholat sunnah qobliyah zuhur misalnya, qobliyah subuh itu saya lamakan. Kalau qobliyah subuh nggak lama, karena sunnahnya Nabi nggak lama ya. Kalau qobliyah zuhur saya lamakan aja tahiyatnya itu. Kenapa? Karena di situ saya berdoa, sehingga double. Pertama antara adzan dan iqamah posisinya itu mustajabah kan? Oke. Yang kedua posisi sedang sholat sebelum salam setelah tahiyat itu juga saat yang mustajabah, double mustajabahnya. Ditambah sholatnya di masjid udan pisan, itu mustajabah betul itu. Dicoba aja. Itu seperti itu. Jadi saya ulang, yang sholat sunnahnya dipercepat mau memperbanyak doa tidak salah, betul, teruskan saja nggak apa-apa. Cuman kalau saya milih saat sholat sunnah itu saya perbanyak berdoa, karena gabung itu mustajabahnya waktu antara adzan dan iqamah dan saat di dalam sholat sebelum salam setelah tahiyat. Nah, ngoten nggih? Wallahu a'lam. Kalau sholat sunnah kan boleh berlama-lama, tidak ada masalah. Kalau sholat fardu jangan terlalu berlama-lama dalam yang sudah sesuai dengan paket dari Nabi, ngerinya menambah rukun kalau fardu. Tapi kalau sholat sunnah boleh berlama-lama, tidak ada masalah. Itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ngoten nggih? Nggih, siapa? Oh, monggo. Nggih, monggo.
Nggih. Begini Ustaz, sebagai anak selama hidup kita pasti banyak berbuat salah, dosa kepada kedua orang tua kita. Nah, Ini tangan dan kanan. pada saat orang tua sudah tidak ada, meninggal, pastilah timbul penyesalan itu. Amalan apa Ustaz untuk kita sebagai anak, amalan yang paling manjur gitu istilahnya untuk menebus segala kesalahan kita kepada orang tua? Bagus. Ketika orang tua kita meninggal misalnya, kita merasa masih kurang banyak berbakti, merasa masih banyak dosa pada orang tua, sehingga ketika orang tua meninggal kita masih punya pikiran untuk terus berbakti. Itu bagus itu. Saya beberapa kali takziah ke jamaah yang orang tuanya meninggal, padahal menurut saya jamaah saya sudah sangat berbakti, tapi dia merasa bawaannya masih kurang aja, padahal masih suka nangis, merasa kurang berbakti. Bersyukurlah ibu kalau begitu. Justru menurut saya bahaya kalau kita merasa Gus akeh berbaktinya wong tua, cukup lah, gak usah. Malah salah itu. Ngerinya malah setelah orang tua meninggal dia nggak berbakti lagi, padahal setelah orang tua meninggal pun kita masih ada kewajiban untuk berbakti. Nah, makanya bersyukurlah kalau ibu punya pikiran seperti itu. Satu dulu ya. Tapi memang pikiran itu jangan diratapi saja, jangan disesali saja maksud saya. Tapi memang harus ada tindakan konkret. Yang konkret adalah pertama banyak-banyak mintakan ampun untuk kedua orang tua kita. Yang kedua banyak-banyak sedekah atas nama orang tua kita, terutama sedekah yang pahalanya terus mengalir. Yang ketiga banyak berbuat baik dengan kerabat-kerabat beliau. Itu dimaksimalkan di situ, insya Allah, dan semoga dengan itu ibu dianggap sebagai anak yang berbakti, insya Allah. Wallahu a'lam. Namanya orang pasti ada kurang-kurangnya. Mana ada manusia sempurna? Tidak ada. Ini dunia, bukan surga. Pasti ada yang tidak sempurna. Saya kira ngoten nggih. Wallahu a'lam bishawab. Dan satu lagi kita monggo. Dari siapa? Oh, dari online. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika keburukan kita ditiru oleh orang lain, lalu sadar kemudian kita tobat, tapi keburukannya masih dijalankan oleh orang lain, apakah masih mendapat dosanya juga? Bagaimana kaitannya dengan surat Hud ayat 114? Bagus. Saya pernah ditanya orang pertanyaan serupa. Ada jamaah nanya saya gini, Ustadz, saya dulu pernah ngajarin orang nyolong listrik katanya. Saya pernah ngajarin orang nyolong listrik Ustadz, sekarang gimana Ustadz ya? Ya berarti dosanya mengalir Ustadz. Ya ngalir Pak, saya bilang gitu. Dosanya ngalir, ngajarin nyolong. Terus gimana caranya supaya dosanya tidak mengalir lagi Ustadz? Supaya berhenti. Tobat Pak, saya bilang. Tobat. Emang kalau tobat dosanya berhenti Ustadz? Berhenti Pak. Masa? Bapak bilang, saya Ustadz bilang masa saya bilang. Ada dalilnya Pak, ada dalilnya. Jadi ini dalilnya Bu, Al-Furqan ayat 70. Illa man taba wa amana wa amila amalan sholiha fa ulaika yubaddilullahu sayiatihim hasanat. Kecuali orang-orang yang telah bertobat, beriman dan beramal soleh, Allah akan ganti keburukannya dengan kebaikan-kebaikan. Itu diantara mananya apa? Dosa diganti dengan pahala, dosa diganti dengan ampunan. Insya Allah termasuk aliran dosa itu diputus. Nah, dari mana kita taunya? Beberapa sahabat Nabi dulu pemimpin di masa jahiliyah. Beberapa sahabat Nabi dulu pemimpin di masa jahiliyah, kan jejaknya diikuti. Dan beberapa kan tidak masuk Islam. Apakah dinyatakan masuk neraka gara-gara? Enggak. Malah beberapa dinyatakan masuk ahli surga semasa hidupnya. Siapa contohnya? Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar itu pemimpin. Tapi memang beliau berusaha saat tobat itu mendatangi teman-temannya sih supaya tobat. Kalau kemudian nggak berhasil, nggak ada masalah. Yang penting kita udah berusaha dalam hal ini. Jadi insya Allah dengan tobat itu diputus aliran dosa itu. Nah, anggaplah kemungkinan terburuk ya. Ini, tapi kalau saya meyakini diputus. Anggaplah misalnya kemungkinan terburuk nggak diputus itu dosa. Maka segera buat aliran kebaikan yang lebih banyak, supaya yang banyak aliran yang baru yang baik ini menghapus aliran dosa yang lalu itu. Nah, saya kira itu. Wallahu a'lam. Jadi pakai pendekatan surah Hud ayat 114 itu. Tapi saya tetap punya keyakinan dihapus, berdalil kepada
Surah Al-Furqan ayat 70. Al-Furqan 70 itu Bu, kalau Ibu baca ayat 68 sama 69-nya, itu terkait 3 dosa besar sekaligus. Syirik, membunuh, zina. Saya ulang ya, itu berkaitan dengan mbahnya dosa besar itu. Syirik, membunuh, zina. Oh itu kan mbah dosa gede kabeh iki. Tapi kalau mau tobat Allah ganti. Itu. Jadi tidak usah khawatir insyaallah. Ngoten nggih Bu nggih? Saya kira itu. Cukup dulu ya. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fid dini wad dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah setiap urusan kita oleh Allah fid dini wad dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.